Bab 6203. Firma Hukum Tiancheng. Saat ini, sebagian besar orang dan karyawan di firma hukum tersebut sudah tidak bekerja. Namun, beberapa pengacara baru saja menyelesaikan pertemuan mengenai suatu kasus dan hendak pergi. Saat Yakub masuk, dia melihat ke beberapa pengacara yang membawa tas dan bersiap untuk pulang kerja, dan bertanya, "Apakah kamu masih menangani kasus?" Pengacara terkemuka itu tersenyum dan berkata, "Ya, tapi hari ini agak terlambat. Bagaimana kalau kamu datang besok? Datanglah ke sini di pagi hari dan itu akan baik-baik saja." Jacob berkata dengan tidak sabar, masalahku ini sangat mendesak. Saya ingin Anda membantu saya. Dengarkan saya dulu dan lihat apakah itu memungkinkan. Saya telah kehilangan 300,000 yuan. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkan uang ini kembali, saya bersedia memberi Anda 20%. Target 300,000 itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jika kasusnya relatif kecil dan relatif mudah. 20% dari lembaga risiko mendapat keuntungan 60,000 yuan. Pengacara itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke, Anda bisa memberitahu kami secara singkat tentang situasinya dulu. Dan kami akan mengevaluasi kelayakan masalah ini. Kalau kelayakannya tinggi, kita bicarakan dulu. Jika kelayakannya rendah, mari kita bicarakan lagi di lain waktu." Jacob berkata cepat, oke, ini masalahnya. Saya menyumbangkan 300,000 yuan ke Yayasan Amal hari ini. Tapi tanganku gemetar secara tidak sengaja. Saya awalnya ingin menyumbang 30,000 yuan. Jadi saya ingin meminta mereka mengembalikan 270,000 yuan kepada saya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan untuk membantu saya mendapatkan kembali 300,000 yuan, itu akan lebih baik." Setelah mendengar ini, pengacara itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anda ingin mendapatkan kembali 300,000 yuan. Sepertinya kamu tidak salah memberikan donasi karena berjabat tangan. Tapi menyesali donasinya, kan?" "Itu tidak benar." Jacob tidak menutup-nutupi apapun. Dia berkata terus terang, "Saya hanya menyesalinya. Tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Agak impulsif untuk menyumbang begitu banyak sekaligus." Pengacara itu tersenyum tipis dan berkata, "Maaf Pak, kami tidak bisa menangani kasus seperti ini." "Mengapa?" Jacob bertanya tanpa sadar, "Ya apakah menurut Anda peluang untuk menang terlalu rendah? Atau apakah aku memberimu 20% terlalu sedikit?" Dia bilang tidak. Sedangkan untuk lembaga risiko 20% sebenarnya tidak terlalu rendah. Yakub bertanya kepadanya dengan ragu, "Lalu mengapa kamu mengatakan kamu tidak dapat menerimanya?" Pengacara tersebut menjelaskan, "Jika kami tidak memiliki semua kasus. Ya, untuk beberapa kasus kami fokus pada keuntungan, untuk beberapa kasus, kami fokus pada reputasi. Kalau kasus dengan tawaran ratusan juta itu sulit, kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Tetapi jika itu adalah seorang bajingan yang telah memelihara majikannya selama bertahun-tahun dan bermain-main dengan majikannya. Setelah kehilangan tubuh dan perasaannya, dia mencampakkan majikannya dan menuntut pengadilan untuk mendapatkan kembali semua uang yang dia habiskan untuk majikannya. Meskipun tingkat kemenangan dalam kasus-kasus tersebut cukup tinggi, kami umumnya tidak menerima mereka karena mereka akan dimarahi." Kemudian, dia memandang Yakub dan berkata, "Kami benar-benar tidak ingin menangani kasus seperti Anda, yang langsung menyesal setelah berdonasi dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus seperti ini biasanya menarik perhatian masyarakat yang tinggi. Begitu gugatan dimulai, kemungkinan besar hal itu akan diberitakan oleh media. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa mengangkat kepala di depan publik. Dan kami tidak akan bisa berdiri tegak di depan publik. Kami akan terlihat seperti sepasang cucu abu-abu di pengadilan bersama-sama. Sejujurnya, demi 60,000 yuan, kami tidak ingin kehilangan muka." Yakub terkejut dan berseru, "Apa? Apakah media akan memperhatikan hal semacam ini?" "Apalagi?" Bab 6204. Pengacara bertanya kepadanya, "Hal semacam ini, bukankah selalu ada banyak perhatian?"
Jika seseorang memenangkan lotre, mereka pasti akan menindaklanjuti dan melaporkan berapa banyak uang yang dia sumbangkan saat itu juga. Jika terjadi bencana alam di suatu tempat, masyarakat juga akan memperhatikan apakah tokoh masyarakat tersebut menyumbangkan uang dan berapa banyak uang yang mereka sumbangkan. Sejujurnya, tidak ada salahnya menyesali sumbangan ke badan amal dan harus mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkannya kembali. Ini jelas merupakan berita yang layak diberitakan oleh media. Dan semua kasus pengadilan mengharuskannya terbuka untuk umum dan semua orang dapat melihat dokumen putusan. Bahkan jika kamu ingin menyembunyikannya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Jadi jika Anda ingin melawan gugatan ini, Anda harus bersiap. Tiba-tiba Yakub jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa diketahui publik. Presiden PI baru saja mengatakan melalui telepon bahwa dia akan menahan tekanan skandal ini. Dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi wakil presiden untuk dirinya sendiri. Jika ternyata ia menyesali sumbangannya dan mengajukan gugatan untuk memulihkannya, maka PI mungkin akan mendapat masalah. Presiden tidak bisa menyelamatkannya. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Jacob dengan sedih menyadari bahwa mungkin sangat sulit mendapatkan kembali 300,000 yuan tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, dia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Setelah berjuang sekian lama, belum lagi 100,000 yuan. Pindah antara rumah dan Dubai dan semua uangnya terbuang percuma. Hal terburuknya adalah dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi kedua sebagai komandan. Siapa di dunia ini yang lebih buruk dariku? Pengacara melihat Jacob hancur secara emosional dan dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya. Jangan terlalu bersemangat. Jika Anda benar-benar ingin mengajukan perkara ini ke pengadilan, sebenarnya tidak terlalu sulit, selama Anda bisa membuktikan bahwa 300,000 yuan yang Anda sumbangkan tidak bersalah. Jika Anda melakukan kejahatan ilegal dan penggelapan pajak, dan kemudian jelaskan kepada pengadilan bahwa Anda memberikan sumbangan impulsif, pengadilan mungkin mendukung permintaan Anda. Jacob bahkan menangis dan bertanya padanya sambil menangis. Ah, Anda masih ingin saya membuktikan 300,000 yuan itu? Pengacara itu berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ini adalah prioritas utama. Mari kita gunakan analogi. Bagaimana jika Anda menipu 300,000 yuan melalui penipuan telekomunikasi? Dan kemudian ingin menuntut dan melanjutkan kasus ini dengan menyumbangkan uang ke badan amal? Bukankah ini setara dengan menggunakan amal untuk mencuci uang? Aku, teriak Jacob dengan putus asa. Kamu menindas orang. Tuhan juga akan mengganggumu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik, menyeka air matanya, dan berjalan keluar. Jika, seperti yang dikatakan pengacara, dia masih harus membuktikan tidak bersalahnya uang 300,000 yuan tersebut, maka dia sudah kalah pada level ini. Gugatan macam apa ini? Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan gagasan untuk mendapatkan kembali 300,000 yuan. Saat ini, dia sedang berkecil hati dan hanya ingin melarikan diri dari kota secepatnya. Lagi pula, jika Anda kembali secara diam-diam, Anda tidak dapat kembali meskipun Anda memiliki rumah. Dia berjongkok di pinggir jalan sambil menangis dan membuka software booking. Ia semakin merasa sedih saat melihat tiket ke Dubai harus menunggu hingga besok pagi. Dan dia hanya bisa memesan tiket kelas ekonomi. Dia membeli tiket pesawat, dan ketika dia memikirkan tentang penerbangan 8 jam itu, suasana hatinya hampir meledak. Ketika dia memikirkan tentang Mei-King yang akan segera menikah. Pollard sangat luar biasa, tapi sekarang dia berada dalam kekacauan. Hatinya semakin hancur. Dan dia ingin menampar wajahnya sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia memikirkan kembali semuanya, dia menyadari bahwa itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dan dia merasa lebih menyesal karenanya. Jika Anda memberi diri Anda kesempatan lagi, Anda tidak akan pernah menggunakan ide-ide jahat seperti itu lagi. Saat ini, sebuah mobil bisnis hotel melewati Jacob. Steve, yang hendak pergi ke jamuan makan, sedang duduk sendirian di kursi belakang. Melihat melalui jendela mobil di pinggir jalan dan berjongkok di tanah. Jacob, yang memegangi kepalanya dan menangis, hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Seharusnya ini yang dikatakan di internet, bahwa orang dewasa akan pingsan dalam sekejap,
bukan?